Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai SSH ataupun Secure Shell. Di Secure Shell ini ataupun SSH merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk komunikasi data secara aman, ya, maupun melakukan layanan remote shell dan atau perintah eksekusi dan layanan jaringan yang lainnya. Jadi dengan SSH ini kita dapat melakukan remote host eh, terhadap server ataupun komputer lainnya yang telah terinstall SSH, server SSH, ya, dan telah di portnya sudah dibuka untuk melakukan remote host menggunakan SSH gitu. Jadi, dan kemudian klien ataupun komputer yang melakukan remote-nya menggunakan SSH klien gitu, ya. Jadi SSH ini sebenarnya merupakan pengganti ataupun dirancang untuk menggantikan telnet yang sebelumnya eh, sangat tidak aman digunakan dalam melakukan remote host ataupun remote desktop untuk melakukan menggunakan atau untuk melakukan komunikasi data kemudian dan layanan remote desktop yang lainnya. Hanya dibuatlah atau dirancanglah secure shell atau SSH ini untuk mengamankan remote host ini. Nah, kita lihat lagi. Jadi di dalam video ini kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah instalasi OpenSSH. Kemudian ada first login. Kita akan melihat bagaimana first login remote host SSH. Kemudian ada command line ke remote SSH dan ada yang namanya secure copy. Yang pertama kita buka terlebih dahulu adalah instalasi OpenSSH. Nah, yang akan kita lakukan instalasi adalah OpenSSH server. Nah, OpenSSH server ini akan kita install terhadap host ataupun server yang akan kita remote menggunakan SSH. Nah, di sini yang akan kita remote di sini adalah ini ada yang namanya saya sudah melakukan instalasi elementary, ya. Ada sistem operasi elementary di sini. Di sini saya tutup terlebih dahulu. Nah, disilakan nanti rekan-rekan sekalian melakukan instalasi selain sebelumnya udah melakukan instalasi Metasploitable dan Kali, sekarang melakukan instalasi Linux elementary terserah yang versi berapa pada VirtualBox-nya. Namun nanti yang akan dijalankan hanya Kali Linux dan elementary ini aja. Kemudian cukup gunakan RAM yang 1 GB atau 2 GB saja. Tuh. Nah, ini sudah saya jalankan elementary-nya. Nah, saya buka terminal. Di sini. Nah, yang akan kita install tadi adalah sebelumnya kita lakukan sudo su 190. Oh, ini passwordnya 1. Saya sudah masuk. Kemudian akan instalasi apt install open SSH server, ya. Open SSH server. Kita tunggu sampai selesai, ya. Oke, udah selesai. Nah, untuk melakukan ngecek apakah service ataupun
ya servisnya sudah dijalankan dan dapat melakukan akses SSH menggunakan eh, komputer yang lain, kita cek di sini menggunakan perintah sudo. Oh, nggak perlu sudo lagi karena kita sudah masuk ke root yang sistem ctl status terus SSH cek, nah sudah aktif ya. Nah jika di sini sudah aktif, berarti dia sudah bisa dijalankan SSH-nya. Namun kita coba Ctrl C, kemudian jika di Linux rekan-rekan sekalian gunakan di sini tidak aktif, kita bisa lakukan perintah sudo, misalnya saya coba sudo system ctl disable, saya disable dulu SSH. Nah kita coba lihat statusnya, servisnya inactive ya. C, saya untuk mengaktifkannya lakukan sistem enable. Nah, kita cek statusnya sudah aktif kembali ya. Kita kembali ke sini. Nah, untuk lebih aman sebenarnya eh, kita harus, agar tidak eh, jika orang ya, kalau kita mengaktifkan SSH server seperti ini, berarti kita akan membuka port yang digunakan untuk SSH ini, yaitu port 22. Jadi jika ada hacker ingin mencoba melakukan serangan terhadap server kita, dia akan melihat SSH-nya terbuka, jadi dia akan mencoba menyerang melalui port ini ya. Dia akan mencoba menyerang melalui port ini. Nah, sebaiknya untuk lebih aman dapat mengubah portnya menjadi eh, port yang lain melalui SSH file yang berada pada folder etc SSH, yaitu sshd/config. Namun kita coba terlebih dahulu ya, kita coba akses menggunakan Kali Linux ya. Kita gunakan terminal, kemudian yang perlu dilakukan adalah SSH, kemudian kita lihat tadi ada di sini menggunakan, cek dulu di sini Ctrl C, ini menggunakan saya username-nya Daniel ya. Jadi harus sesuai dengan username yang sudah digunakan. Jadi Daniel add ya, IP-nya berapa, cek IP-nya, if config. Oh, ini belum diinstal sih, saya coba install dulu karena dia menggunakan NetTools. Karena ini menggunakan elementary, belum terinstall tools untuk internet atau untuk networking NetTools-nya. Oke, sudah. If config, saya lihat IP-nya di sini masih menggunakan IP yang ini. Ya, berarti belum bisa saya akses menggunakan Kali Linux. Nah, jadi untuk biar bisa diakses, saya kembali ke VirtualBox,
setting, ya, saya ambil on network, kemudian ganti menjadi bridge. Oke. Nah, di sini di elementary, kemudian di klien, ya, lakukan perintah dh client, kemudian kita lihat if config IP-nya sudah kok masih ya, kok masih ya, kita cek sudo, padahal sudah root nih, client. Oke, kita cek lagi, ya sepertinya saya harus melakukan restart, ya. Klik terminal, saya restart terlebih dahulu. Start. Baik, saya sudah selesai melakukan restart terhadap elementary-nya. Sekarang kita cek IP address dari elementary-nya. If config, ini melakukan IP 435. Oke, kita kembali ke Kali Linux, SSH, lalu add 92 168 435. Nah, ini untuk pertama kali kita login ke server ataupun remote hostnya, dia akan menanyakan autentikasi terhadap SSH yang kita lakukan. Jadi dia ada menggunakan enkripsi SSH 256 ini. Ya, are you sure you want to continue connecting? Tuliskan yes. Nah, jadi kita telah dimasukkan ke list of known host pada server ataupun elementary OS tadi. Kemudian masukkan password dari username, yang jangan lupa ini password dari username di elementary. Nah, sekarang saya udah masuk ke terminal dari elementary OS. Gitu. Nah, kita bisa lihat, saya bisa lihat di sini ls ya /home misalnya. Nah, di sini ada Daniel Richard tambah. Ya, saya bisa cek di situ ls/home sama. Ya, berarti ini sudah berhasil dilakukan melakukan SSH instalasi OpenSSH. Kemudian kita ingin mengubah port yang digunakan default port yang digunakan untuk SSH dari 22 ke 12345 misalnya. Jadi kita akan lakukan modifikasi terhadap SSH config-nya. Itu kita ke elementary, kemudian ketik nano, ya, yang paling mudah menggunakan nano aja. Tadi ada etc. Jangan lupa terlebih dahulu sudo su, kemudian masukkan password. Sebenarnya tidak harus dari sini ya, kalau kita sudah melakukan bisa melakukan di sini menggunakan remote hostnya, kita bisa di sini juga. Tapi kita sudah dahulu kita gunakan dari elementary aja, ya. Kita menggunakan setelah sudo su, masukkan nano etc ssh d config ini. Nah, kita akan cari portnya. Ini ada port 22.
yang digunakan defaultnya kita hapus pagar di sampingnya dulu, jadi baru ganti portnya menjadi 1, 2, 3, 4. Kemudian save dengan Ctrl O, write out ya. Kemudian save keluar dengan Ctrl X. Saya enter dulu, enter, kemudian keluar exit. Nah, sekarang sudah berhasil kita lakukan apa namanya, kita ganti default portnya, kita coba akses menggunakan kali, kemudian exit terlebih dahulu ya, kita coba lagi, namun ditambahkan di sampingnya min port kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba tanpa port dulu karena dia sudah pernah melakukan login, jadi dia akan nggak masalah ini kayaknya. Kita coba exit terlebih dahulu, kemudian apakah sudah bisa, pin P 2, 3, 4, 5. Ya berarti ini udah bisa, tapi saya harus exit, kemudian sudo system ctl restart SSH. Nah, kita coba ke kali lagi. Harusnya udah bisa ya. Coba kita kembali ke elementary, kita coba cek config-nya tadi. Seperti ini, mungkin ada yang salah. Oh iya, ya. Ini harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya save. Kemudian keluar. Coba restart lagi. Oke, kita kembali ke Kali Linux. Kita coba masukkan password 1. Nah, berhasil. Ya, saya coba exit dulu. Exit atau logout juga bisa. Nah, kemudian saya coba SSH langsung ini. Ya, udah nggak bisa lagi. Jadi menggunakan port 22 sudah tidak bisa digunakan karena sudah diganti dengan port 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kembali ke ini. Ya, kita yang berikutnya adalah kita melakukan first login. Ini sudah dilakukan tadi ya, maka komputer melakukan SSH terhadap IP ini, maka komputer berusaha mengenali identitas server tersebut. Jika keluar hasilnya seperti ini, ya, jadi mungkin agak berbeda ya karena diperlihatkan ya, menggunakan enkripsi apa tadi. Ya, hampir mirip, berarti identitas server belum ada di database komputer yang kita gunakan. Nah, jadi ya, tepatnya di file.ssh.nullhost kita menjawab yes. Nah, kita coba cek di kali SSH nullhost. Coba get
dot is nom host. Nah, itu kelihatan non hostnya, namun tetap di enkripsi. Gitu. Menggunakan ini SSH, menggunakan kunci RSH. Gitu ya. Kita tutup, Ctrl X. Jadi kita ke command line, ke remote SSH. Jadi di menggunakan SSH ini kita bukan hanya bisa menggunakan melakukan remote hostnya saja, namun pada saat menggunakan remote tadi kita juga bisa langsung ya, mungkin bisa langsung ingin melakukan command line terhadap remote host tanpa login ke sana. Gitu. Ini contohnya kita bisa melakukan SSH satu-satu, komen 1, komen 2, komen 1, kan pipeline komen 2. Gitu. Contohnya menggunakan, misalnya kita coba menggunakan Kali Linux, ya SSH, tentunya menggunakan IP port 12345, ya, dengan IP ini, kemudian tambahkan date, misalnya itu dia akan masukkan mengambilkan date-nya, gitu ya. Kemudian contohnya kita coba lagi df -h. Nah, ini akan menampilkan hasil dari perintah df-h tadi. Atau mungkin misalnya yang tadi ya, ls plus home. Nah, ya. Kemudian ada yang namanya secure copy. Secure copy ini atau disebut dengan SCP berarti mentransfer file komputer antara lokal dari host remote atau antara dua host remote. Ini berbasis secure shell ya, secure copy ini. Jadi dengan sudah bisa menggunakan secure shell, kita juga akan bisa menggunakan SCP ini. Di sintak dari SCP yaitu SCP source filenya apa, kemudian user hostnya, target filenya apa. Jadi kita mengkopikan dari host ke target filenya. Misalnya kita coba di sini menggunakan Linux ya, dengan coba SCP, misalnya source filenya kita coba touch dulu, touch file misalnya nano aja, nano kirim. Ini file yang dikirim ke server. Ctrl simpan, enter, Ctrl X, cat, kirim misalnya. Oke, sudah bisa. SCP, nama filenya adalah kirim. Kemudian target filenya ke Daniel at 92.168.435, kemudian titik 2 slash home, kemudian kita harus tahu dulu sih kita namanya Daniel ya. Saya taruh di home
Coba ya. Oh iya, yang saya lupa adalah di sini menggunakan min p 1 2 3 4 5. Ya ini masih saya coba lihat dulu SCP min help J kemudian P huruf besar ya saya P berarti huruf besar hmm, hmm, kirim keeper F identity destination min P port ya harusnya bisa. Hmm, 1 2 3 4 5 kirim min p saya coba dulu 1 2 3 4 5 ya. Nah bisa ya. Berarti min p-nya di belakang. Jadi kita lihat langsung ke elementerinya. Kita lihat ls ada file kirim di sini. Ada file kirim berarti kita coba buka dulu kirim. Ini file yang dikirim ke server. Jadi berhasil kita melakukan pengiriman file ke kali. Nah, kalau mau ngecek mau foldernya mungkin mau menggunakan ke dalam folder lagi ya tinggal lakukan SSH kemudian min p 1 2 3 4 5 kalau gitu Daniel at 92 168 43 5 ls slash home. Nah, berarti kita misalnya di home sudah ada Daniel misalnya slash Daniel. Nah, kita ingin masukkan ke file ini ke dalam folder musik misalnya. Ya, tinggal tambahkan scp min p 1 2 3 4 5 file kirim ini ya masukkan ke slash musik ya berhasil. Kita lihat di sini ls musik. Nah, cat musik kirim. Nah, file yang sama telah dikirimkan ke musik ini. Oke, jika ini ada lagi, jika mau melakukan kalau nggak salah bisa juga kalau melakukan file musik kemudian diterima. Kita coba itu. Nah, jadi file yang telah kita kirim di tujuan akan kita buat nama filenya menjadi namanya diterima. Kita cek di sini. Nah, ya dan namanya diterima. Jika kita karena tadi kita mengirimkannya langsung ke folder, dia akan menggunakan nama yang sama. Namun jika kita membuat namanya sendiri, tinggal tambahkan nama di belakang dari nama foldernya. Oke, kita sudah lakukan beberapa percobaan. Tadi instalasi SSH, kemudian melakukan menjalankan komen untuk melakukan enable dari
service SSH, kemudian restart SSH juga saya lakukan tadi, kemudian melihat first login remote SSH. Kemudian ada beberapa command line kepada remote SSH dan terakhir adalah secure copy. Oke, sebenarnya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai SSH ya. Oh ya, SSH ini jadi sebelumnya kita mempelajari mengenai penyerangan, ya, teknik penyerangan, mulai dari scanning, printing, information gathering, ada scanning, ada vulnerability analysis, ada spoofing, dan di sini kita juga mempelajari mengenai defense-nya, ya bukan hanya tentang penyerangannya saja. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.